Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asatid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qomar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, salah satu rumahnya Allah. Yang mana kita kumpul di sini adalah karena Allah. Semoga kita masuk dalam hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah, wajabat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kita berkumpul di sini untuk mengkaji ilmunya Nabi. Yang kita harapkan bukan duniawi, bukan ini dan itu, akan tetapi kita kumpul di sini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul saling mencintai karena Allah, tidak ada tujuan lain, maka mereka wajib mendapat cintanya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat cintanya Allah di dunia sampai di akhirat, telah bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi bid-darain amin. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Hadis 28 diceritakan dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, wa'adha, memberi mau'idhah, memberi nasihat kepada kami para sahabat saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'idatan dengan mau'idah, nasihat balighatan yang sangat mengena, balighatan yang sangat bagus, sangat masuk. Wajilat yang menjadi takut, menjadi khawatir, alias semakin takut kepada Allah, minha, dari nasihat tersebut, al-qulubu, itu semua hati sahabat yang hadir saat itu. Wadarafat, dan bercucuran, minha, dari nasihat tersebut, sebab nasihat tersebut, al-uyunu, semua mata sahabat yang hadir saat itu. Para ulama mengambil faedah dari potongan hadis ini. Satu, bahwasanya para sahabat itu yang semula hatinya sangat keras, bahkan lebih keras dari batu. Sebelum mereka masuk Islam, hatinya keras, lebih keras dari batu, lebih keras dari besi. Kenapa? Karena perbuatan jahiliyah di zaman jahiliyah, sampai-sampai membunuh anaknya, mengubur anak perempuannya, itu kan tidak dilakukan kecuali orang yang benar-benar hatinya sudah keras benar. Sak bejat-bejatnya orang, sak jahat-jahatnya orang, itu ya tidak ada kok. Bunuh anaknya sendiri, anak perempuannya sampai dikubur, itu tidak ada ceritanya dimanapun, kecuali di zaman jahiliyah saat itu. Orang tua kalau punya anak perempuan, malunya tidak karuan. Saking malunya supaya nggak ada yang tahu, kalau istrinya lahir perempuan, dibawalah bayi tersebut ke tengah padang pasir sendiri, dikubur hidup-hidup tanpa belas kasihan sama sekali.
Ini potret dulu para sahabat ketika belum masuk Islam, sangat keras sekali hatinya. Nemen, keras sekali hatinya, lebih keras dari batu, lebih keras dari besi bahkan. Sampai peristiwa tersebut juga terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga sempat dulu sebelum masuk Islam pernah mengubur hidup-hidup anak beliau yang perempuan saat belum masuk Islam. Pernah berbuat seperti itu sekelas Sayyidina Umar saat itu sebelum masuk Islam. Saking kerasnya hati sahabat. Tapi setelah mereka masuk Islam, Masya Allah, hatinya lembut, lebih lembut daripada sutra. Mereka orang-orang yang kalau sudah ingat akhirat, kalau sudah teringat dosa-dosa zaman jahiliyah sebelum kenal Nabi Muhammad, sebelum kenal indahnya ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam ini, mereka kalau sudah teringat itu semua, ingat akhirat, ingat perbuatan-perbuatan mereka sebelum masuk Islam, nangis mereka. Para sahabat itu jadi ahli nangis. Kalau di tengah malam mereka banyak yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah kalau sudah menasihati mereka dengan nasihat yang keras, dengan nasihat yang tegas, dengan nasihat yang mengena gitu, pas momennya, itu mereka bercucuran air mata sampai hati mereka bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajilat minhal qulub, sampai hati para sahabat itu bergetar karena takut sama Allah. Walaupun sudah jadi titel sahabat Nabi, muridnya Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu, Allah ridho anhum, dari mereka para sahabat Rasulullah. Orang-orang yang iman sama Nabi, berjuang sama Nabi, jadi muridnya Nabi. Para sahabat itu sudah dapat ridhonya Allah, sudah dilantik mendapat ridhonya Allah, dan mereka pun ridho dengan Allah. Allah ridho, para sahabat pun ridho Allah sebagai Tuhannya. Wes jelas di Al-Quran itu mereka dilantik menjadi generasi pertama dari umat Nabi yang paling mulia, dari sahabat Nabi, jadi murid langsung Nabi Muhammad dan langsung dapat ridho dari Allah dengan ayat Al-Quran yang turun. Apakah lantas membuat mereka jumawa terus gaya gitu? Tidak, justru mereka semakin takut. Sudah dilantik dapat ridho, semakin nunduk, semakin takut. Khawatir kalau belum sampai meninggal nanti berubah keimanan mereka, berubah keislaman mereka. Khawatir kalau berubah, padahal sudah diridhoi Allah, sudah dijamin surga. Bahkan ada 10 sahabat yang disebut langsung oleh Rasulullah al-mubasysyirina bil jannah, disebut namanya langsung oleh Nabi, ini si fulan masuk surga sampai 10 orang. Yang terjadi yang disebut al-asyratul mubasysyarah bil jannah, 10 sahabat yang langsung disebut Nabi Muhammad masuk surga. Akan tetapi mereka dengan segala kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah seperti itu semakin takut kepada Allah. Kalau sudah dinasihati Nabi Muhammad, dinasihati serius gitu Rasulullah kadang-kadang kalau nasihat itu bervariasi, Pak. Ada kalanya Rasulullah itu serius, ada kalanya nyantai, diselingi kadang canda, tapi canda beliau, bergurau beliau, guyonan Nabi, satu, tidak sampai bohong. Nomor 2, tidak sampai ngarang-ngarang cerita. Guyonan Nabi itu bukan guyonan yang hoak, bukan karangan. Kadang-kadang kalau sekarang itu kan guyonan tapi karangan atau bahkan dusta, omong kosong. Kalau Rasulullah gurau sama sahabatnya, nyapa sama sahabatnya, itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Itu Rasulullah kalau sudah nasihati sahabat, itu ada kalanya serius Rasulullah. Ada kalanya beliau santai sambil ya santai-santai. Ada kalanya tegas, tegas, suara lantang, kayak pasukan yang dipimpin oleh komandannya, seperti komandan yang memimpin pasukan untuk mundur, misalkan kalah, ada terdesak, mundur pasukan, mundur. Suaranya sekeras apa itu? Rasulullah saat memberi nasihat ada kalanya sekeras itu.
seperti kerasnya komandan pasukan yang memerintahkan pasukannya. Yaitu ketika apa? Ketika beliau khutbah Jumat. Di khutbah Jumat beliau seringnya suara lantang keras. Tidak ngantuk kalau orang sekarang. Ini kan Rasulullah saat itu memberi nasihat yang mengena, baligh, nasihat yang sangat berkesan. Ada yang mengatakan nasihat beliau saat itu di waktu subuh. Setelah subuh itu setelah sholat Rasulullah, kalau bahasa sekarang adakan pengajian seperti ini. Duduk sama para sahabatnya sambil membahas ilmu. Nasihatnya Nabi dikeluarkan. Pas selesai sholat subuh. Ketika para sahabat bercucuran air mata ini mendapatkan nasihat yang begitu dahsyat ini, itu di waktu subuh, di waktu setelah sholat subuh, setelah berjamaah sholat subuh. Saat itu sahabat bercucuran air mata dan bertambah-tambah takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan orang itu kalau dengar nasihat atau dia menyendiri di tengah malam kok sampai nangis, sampai keluar air mata, maka itu adalah air mata yang sangat berharga di sisi Allah. Ma min kutratin ahabba ilallah min kutrati dam'in min khasyatillah au kutrati damin uhriqat fi sabilillah. Tidak ada satu tetesan yang paling dicintai oleh Allah dibanding tetesan air mata karena takut kepada Allah, atau tetesan darah untuk berjuang yang mengalir berjuang di jalan Allah seperti saat ini saudara-saudara kita di Palestina. Itu dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah, karena ingat dosanya, takut sama Allah, dengar nasihat ataupun ingat dosa yang netes air mata, satu tetesan itu sangat berharga di sisi Allah. Dan tetesan yang kedua adalah tetesan darah orang yang berjuang fisabilillah. Seperti tadi itu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang di sana yang wafat diterima oleh Allah jadi syuhada yang tinggi derajatnya di sisi Allah, dan yang masih hidup diberi kesembuhan yang sakit dan yang diberi penjagaan oleh Allah Taala, pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, saat itu para sahabat menangis karena nasihat Nabi yang begitu mengena di hati mereka. Dan dari potongan hadis ini para ulama juga mengambil pelajaran kalau kita nasihati orang, lebih-lebih orang yang menyampaikan ilmunya Nabi SAW, maka usahakan nasihat itu keluar dari hati, tulus dari hati, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk ke hati. Ma kharaja minal janan dakhala ilal janan. Segala sesuatu nasihat yang keluarnya itu dari hati, tulus dari hati, maka akan diterima oleh hati, masuk ke dalam hati yang mendengar. Karena itu orang-orang dulu itu Pak, orang-orang dulu itu mereka sebelum nasihat, sebelum menasihati orang, itu nasihati dirinya sendiri terlebih dahulu. Sampai-sampai dikatakan man wa'adha bi qawlihi du'a kalamu wa man wa'adha bi fi'lihi nafadat sihamu. Orang itu kalau nasihat cuman di mulutnya saja, dia tidak berusaha mengamalkan yang nasihatnya sendiri, maka akan sia-sia. Sia-sia itu ucapannya, sia-sia itu nasihatnya, alias tidak masuk ke hati. Sebaliknya, barang siapa yang menasihati dengan dia mempraktekkan terlebih dulu nasihat tersebut, nafadat sihamu, ibarat panah itu jitu, kena sasaran dan bisa merubah orang yang mendengar dari yang semula jauh kepada Allah menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang nggak usah nasihat, celetukan tok.
nyeletuk ngomong yang kayaknya remeh jadi nasihat yang luar biasa sampai tobat yang dengerin. Dulu itu ada namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud saat itu termasuk sahabat yang masih hidup. Banyak sahabat yang sudah wafat. Rasulullah pun sudah wafat. Saat itu beliau berada di satu daerah, kalau tidak Baghdad, Kufah. Oke. Di daerah Kufah. Itu beliau pas jalan, di pinggir jalan itu ada para pemuda yang sedang pesta. Bahasa sekarang party, pesta, mabuk-mabuk, disco, ada yang jadi vokalis, nyanyi-nyanyi. Yang pas mereka maksiat ini, Abdullah bin Mas'ud lewat. Setelah lewat dengar yang nyanyi, lelaki yang jadi vokalis nyanyi disco-disco, juga-jugatan mabuk-mabuk pemuda-muda itu, nyanyiannya, suaranya itu merdu banget suaranya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud lewat, para pemuda ini lihat tuh, itu ada sahabatnya Nabi lewat, waduh ketahuan kita. Abdullah bin Mas'ud saat itu nyeletuk, ma ahsana hadza saut law kana li qiraatil Qur'an. Beliau saat itu melihat mereka dan nyeletuk ngomong, betapa indahnya suara ini. Andaikan dipakai baca Al-Qur'an, wah bagus nih. Akhirnya celetukan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, singkat cerita sampailah ke telinga si vokalis pemuda tadi itu. Akhirnya denger itu, loh sahabat Nabi bilang gitu, sahabat Abdul Mas'ud bilang gitu, iya tadi bilang gitu, suaramu ini bagus, andaikan kalau untuk baca Quran, wah tambah bagus, kata beliau gitu. Akhirnya dikejar itu Abdul Mas'ud, singkat cerita berguru kepada Sayyidina Abdul Mas'ud, langsung jadi setelah sekian lama berguru kepada beliau, mulazamah selalu ikut beliau, kemanapun diikuti belajar sama beliau, sampai akhirnya karena imaman fil ilmi, sampai jadi orang panutan di dalam ilmu, jadi ulama besar, dan banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang dikenal dengan Anzadan an Abdullah bin Mas'ud. Riwayat-riwayat itu banyak yang diriwayatkan dari Anzadan, dari Zadan. Siapa Zadan ini? Ini pemuda yang vokalis yang maksiat tadi itu, yang telah tobat di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Gara-gara celetukan. Kenapa? Karena omongan itu kalau dari hati sampai ke hati. Omongan itu kalau dari hati sampai ke hati. Ini yang ngomong Rasulullah, yang nasihati Rasulullah, jelas hati beliau bersih ketika ngomong. Tujuan beliau ingin memberikan arahan sebaik-baiknya terhadap sahabatnya biar jadi orang yang paling beruntung, selamat dunia akhirat. Tujuan beliau nasihat pasti seperti itu. Bahkan lebih dari itu tujuan beliau. Dari Rasulullah yang menerima sahabat, wes masuk dari hati menuju hati hingga mata para sahabat yang hadir. Itu pun semua berderai dan semakin menambah ketakwaan, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan man lam yanfa'uka lahduh lam yanfa'ka lafduh. Barang siapa yang gerak-geriknya tidak membuat manfaat kepada engkau, maka ucapannya tidak akan membawa manfaat terhadap engkau. Artinya apa? Orang itu kalau cuman ngomong nasihat pinter, tapi tidak mengamalkan nasihatnya sendiri, tidak berusaha mengamalkan nasihatnya sendiri, itu nanti cuman keluar dari lisan, didengar oleh telinga, setelah itu hilang. Tapi kalau orang itu sudah menasihati dirinya sendiri sebelum nasihati orang, dia niatkan untuk nasihat kepada dirinya sendiri, niatkan untuk mengamalkan itu, dan dia nasihat yang keluar dari niat dan hati yang baik akan sampai kepada telinga yang mendengar dan masuk ke hati, sehingga bisa merubah orang yang mendengar menjadi semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
apa orang-orang dulu seperti itu. Sampai diceritakan ada yang namanya Abu Hafiz Al-Kabir, seorang ulama besar dari Irak, datang ke Bukhara. Bukhara itu sekarang daerah Uzbekistan kalau nggak salah, negara Uzbekistan, tempat lahirnya Imam Bukhari. Beliau datang dari Irak, ulama besar terkenal, datang ke Irak. Akhirnya orang-orang Irak menyambut mereka dan meminta beliau untuk memberikan tausiah, nasihat di masjid. Orang-orang siap kumpul. Mereka menghias masjidnya, bahasa sekarang takbir akbar, terus dihias, dirapikan untuk menyambut kedatangan ulama besar dan orang-orang dikumpulkan semuanya. Ketika itu akhirnya beliau sudah bersiap-siap. Dipasanglah tempat khusus sehingga seakan kayak singgasana raja untuk tempat duduk si ulama besar ini. Karena saking hormatnya orang-orang itu sama beliau. Pasang kursi kayak raja singgasana gitu. Kemudian beliau sudah siap-siap dari rumah mau menuju ke masjid yang telah ditentukan acaranya. Pas mau keluar istrinya tanya, ila ain tadhhab, mau kemana wahai suamiku? Li'aidun nas, saya mau beri nasihat orang pengajian di masjid. Maka istrinya yang soleh ini jawab, karena itu kalau istri soleh, istri solehah ya, istri soleh bahaya. Istri solehah ini, kalau seorang ulama punya istri solehah, oh dakwahnya semakin maju, semakin rapi. Kenapa? Enggak terbebani dengan mikiri istrinya. Tapi kalau sebaliknya, istri yang tidak solehah kok jadi istrinya ulama, kiai, ustadz misalkan, wow pikirannya terbebani. Sampai-sampai dulu tuh ada namanya Imam Ibnu Daqiqil Id. Enten imam sebutannya tuh Ibnu Daqiqil Id. Daqiqil Id itu tepung hari raya. Imam putra tepung hari raya. Imam Ibnu Daqiqil Id. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara ketepatan beliau tuh punya istri yang enggak begitu solehah. Pas mau khutbah hari raya, khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Mau berangkat sudah rapi nih, pakai pakaian ulama sudah. Pas berangkat istrinya ngomong sama imam ini, wahai suamiku, jangan lupa nanti beli daging kulit tepung hari raya. Wis entek iki lho bahan makanane. Ceramah-ceramah tok iki lho entek, beras semua habis, tepung sudah habis. Nah, sana kan makannya roti. Pas mau berangkat nasihat, disentil istrinya, jangan lupa beli tepung untuk hari raya. Masya Allah, akhirnya beliau khutbah di masjid. Akhirnya tanpa disengaja beliau mengulangi ucapan dari istrinya, la tansa daqiqul id, jangan lupakan tepung hari raya. Pas tengah-tengah khutbah ngomong, wahai hadirin, jangan lupa tepung hari raya. Kaget orang. Di tengah sela-sela nasihatnya tepung hari raya, akhirnya terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Daqiqil Id. Gara-gara apa? Gara-gara istri yang kurang solehah. Nah itu ujian ya. Kadang memang ada orang soleh, istrinya kurang soleh. Sebagai ujian dia sabar, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gak sabar ya ditukar tambah. Tapi sabar ya. Ini Imam Abu Hafiz Al-Kabir, ini istrinya solehah. Mau nasihat sama orang, mau keluar ke masjid pengajian, hal amilta bima alimta hatta takhruja ilan nasi fata'iduhum. Wahai suamiku, engkau sudah ngamalkan tak ilmu yang kamu dapatkan? Ilmumu itu sudah kamu amalkan belum? Kok mau disampaikan ke orang? Akhirnya si suami ini dengar nasihat istrinya seperti itu, ya Allah, iya saya menyampaikan ini tapi belum saya amalkan, saya tak amalkan dulu. Akhirnya beliau datang ke masjid, minta maaf sama orang-orang, maaf orang-orang tunggu dulu ya, saya mau mengamalkan ilmu saya dulu.
Saya di rumah itu ada guru yang saya perlu dengan ilmu, yang dimaksud adalah istrinya tadi. Akhirnya beliau selama di Bukhara, dari Baghdad ke Bukhara di Uzbekistan tadi, setelah pindah itu beliau di rumah nggak ngajar dulu sampai kapan? Salah sini sampai 3 tahun. 3 tahun itu diteliti sama beliau, diamalkan semua ilmu beliau, diamalkan semua. Baru setelah 3 tahun, nah beliau mau menyampaikan ilmunya di hadapan para halayak ramai, para masyarakat. Nah, itu pun masih dianu istrinya. Kamu wahai suamiku mau nyampaikan ilmu, teliti. Kalau sudah ilmumu kamu amalkan, sekarang teliti lagi. Seumur hidupmu mulai balik sampai sekarang ini, apakah ada permusuhan atau hak orang yang pernah kamu ambil, kamu belum minta halalnya, belum minta maaf? Diteliti. Iya, aku dulu wahai istriku ketika masih muda, masih jadi santri, jadi nakal rodoan, itu aku dulu pernah masuk ke satu kebun, satu sawah, terus aku ngambil satu tanaman semacam bawang atau daun apa gitu, terus tak ambil satu genggam, terus kemudian aku makan itu miliknya si fulan, aku belum minta maaf sama dia sampai sekarang. Ingat satu itu tok, saya pas masih jadi bandel, masih agak nakal, zaman masih muda, masih nyantri, masih menuntut ilmu dulu. Akhirnya dicari dulu itu Pak, Masya Allah, dicari orangnya, alamat sampai ketemu. Akhirnya ketemu itu orang dan minta halal. Tapi si orang ini ternyata non muslim, tahu kalau ini ulama besar, tidak tak halalkan. Wahai di sana, saya mohon maaf tuh, saya dulu masih muda, saya belum masih nakal ini, saya mohon maaf, saya pengen nebus, kalau perlu saya bayar 10 dinar. Enggak tak maaf no, enggak tak jadikan halal, haram tetap enggak tak ridhoi. Kalau begitu saya kasih 10.000 dirham, bukan dinar ya, dirham. 10.000 dirham. Satu dirhamnya itu berapa ratus, 200 atau 300 ribu. 10.000, bayang pinten nih. Padahal cuman satu buah atau tanaman sakit gendong. Enggak tak halal, saya tak rembukan dulu, musyawarah sama keluarga saya, dimusyawarahkan sama anak-anak. Ini ada ulama yang terkenal itu minta maaf sama saya, pernah ngambil tanaman kita pas masih kecilnya, masih mudanya dulu. Dibayar sampai 10.000. Gara-gara apa? Bela-bela ini pengen halal. Langsung istrinya, keluarganya, loh, berarti ini ajaran luar biasa itu. Ada toh agama yang mengajarkan sampai seperti itu, pengen halal, pengen bersih sampai siap nebus 10.000 dirham. Masya Allah, berarti ajarannya luar biasa. Akhirnya mereka sekeluarga dan si Yahudi, si Majusi, orang Majusi saat itu penyembah berhala, penyembah api, itu akhirnya ngomong juga sama teman-temannya, sampai 70 orang datang langsung ke rumah si ulama tadi, Imam Abu Hafiz Al-Kabir tadi didatangi, sampai Imam Abu Hafiz ini khawatir, takut dulu kok malah banyak, bawa teman banyak, apa penyerbu saya nih, jangan-jangan mau nyerang saya nih. Terus ngomong, tidak wahai Imam, kami datang ke sini karena kami terkesima, takjub dengan ajaran indah dari nabimu, kok sampai sebegitunya pengen dihalalkan, pengen diridhoi sama pemiliknya, sampai engkau mau menebus begitu mahal, engkau siap, maka kami tertarik, kami semua pengen masuk. Akhirnya masuk Islam semua. Masya Allah. Gara-gara apa? Orang dulu itu bukan fokusnya ke casing, tapi benar-benar mereka itu menselaraskan nasihat dengan perbuatannya. Itu rahasianya. Zaman dulu ulama terbatas, wali dulu cuma 9, wali songo. Tapi yang Islam sak Nusantara. Sekarang walinya 9 juta, ulamanya 9 juta. Kadang-kadang prestasi yang dicapai jauh dari wali songo. Wali songo bisa mengislamkan orang begitu banyak. Sekarang malah mungkin 9 juta penceramah. Tapi yang masuk Islam cuma seberapa. Bahkan yang Islam banyak yang keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Nah, kenapa seperti itu? Rahasianya ini. Di hadis, potongan hadis ini pelajaran besar untuk kita, lebih-lebih para ulama, para ustadz yang dititipi ilmu. Maka jangan hanya fokus supaya disanjung ceramahnya bagus, ceramahnya lucu, ceramahnya hebat, ceramahnya. Jangan fokus untuk disanjung manusia. Tapi fokuslah untuk apa? Menselaraskan nasihat dengan perbuatan. Itu yang paling bagus, agar
nasihat yang keluar dari mulut, itu keluarnya dari hati dan akan diterima oleh telinga yang mendengar dan sampai ke hati yang mendengar, sehingga bisa merubah keadaan. Yang jauh jadi dekat sama Allah, yang malas ibadah jadi tambah semangat ibadah, yang masih suka maksiat berkurang maksiatnya bahkan bisa tobat. Itulah manfaat daripada nasihat. Cuman setiap dari kita boleh saling menasihati dan memang dianjurkan untuk saling menasihati. Yang penting kita niatkan juga untuk diri kita berubah. Jangan sampai punya pikiran begini, ini bisikannya setan juga ini, seperti ini. Wah, saya menasihati, mau merintah baik, saya sendiri masih jelek. Tidak usah, itu biarnya sudah, saya juga masih. Jangan, tetap kita nasihatkan, kita arahkan baik, walaupun kita masih jelek, tapi kita niat saya juga akan berubah sedikit demi sedikit, berubah sesuai dengan apa yang saya nasihatkan. Seperti itu yang dimaksud dalam hadis ini, agar kita benar-benar di dalam menyampaikan sesuatu kita juga bukan hanya dengan lisan, akan tetapi kita praktekkan dalam keseharian kita, sehingga benar-benar nasihat ini sambung menyambung masuk ke dalam hati dan benar-benar akan merubah umat Nabi Muhammad SAW semakin banyak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini potongan daripada hadis ini, pelajarannya seperti itu. Jadikan semua nasihat kita lillah, untuk Allah, dari hati, sehingga bisa masuk ke hati. Semoga nasihat yang kita nasihatkan baik ke anak kita ataupun siapapun, lebih-lebih ke anak kita tadi itu, ke anak-anak kita, bukan nasihat-nasihat yang cuman di mulut aja. Kadang-kadang orang tua ngelarang ini ngelarang itu, wong tua ini soft awal, jangan nonton TV terus. Orang tuanya bedino dilihat anaknya nonton TV terus, jangan ini jangan itu. Orang tuanya nyontohkan itu. Nah ini namanya nasihat yang bukan dari hati. Akhirnya nanti anak itu nggak akan ternasihati dengan suara. Anak itu lebih ternasihati dengan perbuatan, dengan sikap dari orang tua. Contoh, itu lebih mengena nasihatnya. Semoga kita termasuk orang yang saling menasihati, bisa menasihati, mengajak dalam kebaikan, dan juga kita mengajak diri kita untuk berada dalam kebaikan, serta kita semua jadikan orang yang bersih hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.